kita semua, balik lagi bersama kami di channel LPK PPSDM Restu Group. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih tips tetap kreatif dan produktif selama bekerja bagi karyawan di era new normal seperti ini. Langsung aja yuk kita tanyakan ke teman-teman. Tips aktif dan produktif selama new normal itu biasanya kita lebih menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, terus lebih melakukan hobi yang kita sukai biar kita nggak stres, apalagi selama di pandemi ini di rumah. Seperti itu aja sih. Untuk kreatif dan produktif, sekarang kan zaman milenial ya, era-era digital. Jadi mungkin menurut saya banyak informasi atau berita-berita yang bisa didapat dari media online, atau kita bisa bekerja juga melalui bantuan media online seperti ini. Misalkan kita bisa menjual produk dari perbankan dari perusahaan kita melalui media-media online untuk diiklankan seperti itu. Yang penting ada kemauan dan semangat untuk mencari inspirasi dan referensi. Selama ini kita karena berkunjung sekarang kan dibatasi, jadi kita bisa telepon melalui kantor-kantor yang asuransi yang biasa kita langganan, kita telepon biar kita ada pekerjaan yang rutin setiap harinya ada, jadi nanti kita untuk kantor tetap ramai walaupun kita tidak berkunjung, dan kita bisa antar jemput mobil, tidak harus customer datang ke sini, bisa kita antar, bisa kita jemput. Selama normal ini kita harus hidup lebih sehat. Selama normal ini saya kan sering berhadapan langsung dengan nasabah, dengan customer. Selama normal ini banyak customer yang tidak datang tapi hanya lewat media HP, lewat WA, WhatsApp itu Mbak, kadang ya lewat telepon. Oke teman-teman, tadi itu merupakan beberapa pendapat dari karyawan-karyawan yang udah kita temui. Untuk lebih jelasnya kita langsung tanyakan aja yuk ke Bu Susan selaku ilmuwan psikologi. Tips tetap kreatif dan produktif selama new normal. Untuk tetap kreatif, kita harus bisa mengembangkan ide-ide atau gagasan-gagasan kita, sebenarnya kita mau apa di masa ini, atau apa yang akan kita lakukan pada perbaikan-perbaikan untuk pekerjaan kita. Nah, tipsnya salah satunya kita harus berusaha untuk selalu membaca buku. Entah itu membaca buku apa aja, itu terserah kita. Bisa buku komik yang membuat kita bisa ketawa, kemudian bisa buku novel yang membuat kita menangis. Artinya apa? Karena berpikir kreatif itu akan melibatkan berpikir lateral. Berpikir kreatif itu sama dengan berpikir lateral. Artinya yang ada dalam kognitif kita itu beda dengan kalau kita berpikir secara vertikal. Jadi di dalam berpikir lateral, di situ terdapat banyak sekali kreativitas, kemudian ada seni. Nah, itu menimbulkan kita lebih banyak untuk bisa berpikir kreatif. Salah satunya dengan tadi baca buku, kemudian melakukan hal-hal yang kita senangi. Nah, itu bisa menimbulkan pikiran-pikiran kreatif kita menjadi berkembang. Kalau dulunya misalnya kita nggak pernah, spot-spot rumah kita itu banyak sebenarnya yang bisa menimbulkan berpikir kreatif. Misalnya ada pekarangan rumah yang dulu terbengkelai, kemudian kok sekarang saya banyak di rumah ya, work from home-nya. Bukan full sih, tapi saya banyak waktu luang di rumah. Nah, saya akan membuat pekarangan itu menjadi suatu taman kecil. Nah, kalau Anda yang tidak punya pekarangan, cari spot lain di rumah yang mungkin bisa dipakai untuk mengembangkan kreativitas. Misalnya mengecat ulang rumah kita. Nah, itu akan menimbulkan suatu kreativitas yang bisa
Tidak hanya pikiran kita untuk berpikir vertikal untuk memikirkan hal-hal yang ada di kantor, tapi bisa menumbuhkan kreativitas. Kemudian untuk produktivitas, bagaimana supaya lebih produktif? Yang satu tadi, dengan kita berpikir kreatif, kita akan menjadi produktif. Artinya laptop itu kita harus selalu lihat. Banyak sekali perkembangan digital yang saat dewasa ini atau saat sekarang ini terjadi. Karena apa? Karena ketika semua orang sudah melakukan work from home, digitalisasi itu selalu berkembang. Nah, kita harus kreatif, kita harus inovatif. Bagaimana sih caranya menggunakannya? Jangan-jangan ketika kita mau work from home, ternyata kita belum menguasai alat-alat yang ada di laptop supaya kita bisa meeting atau dengan kantor atau melakukan suatu presentasi di kantor dan sebagainya. Nah, artinya kalau kita ingin produktif, kita harus bisa mengembangkan diri kita, menyiapkan diri kita supaya apa yang kita lakukan dengan laptop kita yang memang merupakan alat utama ketika kita work from home itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin. Dan satu lagi, kita harus berpikir kreatif untuk mengembangkan gagasan-gagasan daya cipta kita, sehingga kita bisa lebih produktif untuk bekerja. Demikian tips kali ini. Terima kasih. Baik teman-teman, udah tahu ya kesimpulannya. Untuk video edukasi kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa yang udah subscribe silahkan like, comment, and share. Terima kasih.